Baik, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya buat teman-teman semua yang ada di rumah, yang ada di manapun. Ustazah doakan semoga sehat selalu. Kalau sebelumnya, Ustazah pernah menyampaikan soal struktur vertikal dan struktur horizontal dari organisasi Muhammadiyah. Sekarang kayaknya kita perlu kenalan sama ortom atau organisasi otonom. Nah, pada kesempatan kali ini Ustazah mau menyampaikan kiranya apa sih organisasi otonom itu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Pengertian organisasi otonom atau ortom itu sendiri adalah sebuah organisasi yang dibentuk Muhammadiyah, diberi pengawasan serta bimbingan, yang mana organisasi ini punya hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam bidang-bidang tertentu untuk mencapai tujuan Muhammadiyah. Nah, mungkin kalau misalkan Ustazah menjelaskan kayak gini agak sulit ya dipahami. Maksudnya apa sih organisasi Muhammadiyah membentuk organisasi? Secara contohnya nih, kayak mungkin teman-teman semua yang sedang nonton video ini punya keluarga besar, punya ayah dan ibu, punya kakek nenek. Nah, ibaratkan begini, kakek nenek itu kan sebenarnya sepasang suami istri. Nah, dia punya anak yang mana anaknya itu sudah berkeluarga. Kakek nenek punya keluarga, anaknya itu juga punya keluarga yang mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan aturan, kakek neneknya ini juga mengawasi dan membimbing anak-anaknya tadi. Paham sampai sini? Boleh kita lanjut. Dalam organisasi Muhammadiyah sendiri, kalau misalkan kita ibaratkan kayak keluarga tadi, Muhammadiyah punya 7 organisasi otonom. Nah, nanti kita bisa kenalan tuh 7 ortomnya itu apa aja. Tapi mungkin Ustazah spill sedikit, kalau misalkan di Al-Ghifari itu ada tiga, mohon maaf, ada tiga organisasi otonom yang ada di SMP kita. Yang pertama ada Tapak Suci, yang kedua ada IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan yang ketiga yang sering banget hari Jumat kita lakuin panas-panasan, yaitu Hizbul Waton. Tapi sebelum kita bahas ketujuh ortom itu, Ustazah mau menerangkan soal struktur dan fungsi dari organisasi otonom. Kira-kira ngapain aja sih organisasi otonom itu dan kedudukannya seperti apa di Muhammadiyah? Struktur dari organisasi otonom itu juga sebenarnya sama kayak struktur organisasi di Muhammadiyah. Kalau struktur vertikalnya yang masih ingat, strukturnya sama aja organisasi otonom dan Muhammadiyah. Ada struktur dari pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah, pimpinan wilayah, dan pimpinan pusat. Sebelum membentuk organisasi otonom, sebenarnya ada 3 kriteria yang harus memenuhi untuk membentuk sebuah organisasi otonom. Yang pertama, adanya fungsi khusus dari organisasi itu sendiri. Yang kedua, punya potensi dan ruang lingkup secara nasional. Yang ketiga, punya kepentingan. Nah, maksudnya apa nih? Yang pertama, kalau misalkan kita ngelihat dari teman-teman tapak suci nih, yang biasanya hari Sabtu kita kerjain, atau hari Jumat yang biasanya kita panas-panasan, Hizbul Waton. Nah, Hizbul Waton aja sebagai contohnya. Hizbul Waton punya fungsi khusus dari bidang kepanduan, ya kan? Jadi di organisasi di sekolah Muhammadiyah itu tidak ada yang namanya pramuka, tapi punya kepanduan yaitu Hizbul Waton. Dan yang kedua punya potensi dan ruang lingkup secara nasional. Potensi dan ruang lingkup secara nasional maksudnya adalah dari seluruh nasional ini punya potensi untuk mendirikan organisasi otonom itu. Kayak misalkan di sekolah Muhammadiyah yang tersebar se-Indonesia, atau bisa diterapkan yang namanya Hizbul Watan itu tadi. Nah, terus yang ketiga adanya kepentingan. Kira-kira berdampak nggak nih kalau misalkan organisasi kepanduan dari Muhammadiyah itu diterapkan atau dibentuk di Muhammadiyah. Nah, yang perlu kalian tahu adalah kalau misalkan sebagai contoh Hizbul Waton perlu nih adanya kepanduan
di seluruh Indonesia, di seluruh sekolah Muhammadiyah. Nah, nanti akan ditetapkan itu di muktamar atau tanwir. Misalkan organisasi otonom itu kita ibaratkan kayak hubungan kakek nenek dan anak-anaknya tadi, yang mana tujuannya untuk melanjutkan keturunan, untuk memperbanyak anak dan cucu dan lain sebagainya. Sebenarnya organisasi Muhammadiyah juga punya tujuan yang sama, untuk memperbanyak warga persyarikatan Muhammadiyah sendiri, untuk melanjutkan dakwah estafet kepemimpinan Muhammadiyah. Jadi kayak ngelanjutin gitu loh. Nah, kalau di keluarga kita, punya keluarga besar itu kan ada kakek, nenek, cucu, itu apa? Untuk melanjutkan keturunan, agar kita juga saling kenal bahwasannya kamu dan kamu, si A dan si B itu saling bersaudara. Jadi di Muhammadiyah juga seperti itu, untuk melanjutkan. Nah, sekarang kita bahas tentang hak dan kewajiban dari organisasi otonom. Tapi sebelum itu, Ustazah mau menjelaskan tentang hak dari organisasi otonom. Yang pertama, melaksanakan keputusan dari Persyarikatan Muhammadiyah sendiri. Maksudnya, kalau misalkan Muhammadiyah memutuskan keputusan A, organisasi otonom, organisasi-organisasi yang di bawahnya itu tadi wajib melaksanakan juga. Kalau misalkan Muhammadiyah sudah menetapkan nih tanggal sekian itu uh, jatuhnya 1 Ramadan, organisasi otonom harus ikut keputusannya, jadi nggak boleh melenceng. Terus yang kedua, hak dari organisasi otonom adalah menjaga nama baik dari Muhammadiyah sendiri. Sebagai anak Hizbul Waton nih, anak HW, kita juga harus menjaga nama baik Muhammadiyah. Itu. Terus yang ketiga, membina anggota. Membina anggota itu maksudnya organisasi otonom itu juga harus membina anggota-anggotanya, kader-kadernya nih. Sebelum jadi orang Muhammadiyah, dia jadi kader HW dulu. Nah, itu harus dibina, harus dikaderisasi. Makanya kalau dalam seluruh ortom itu ada yang namanya proses kaderisasi. Misalkan kalau di IPM ada yang namanya Taruna Melati. Kalau misalkan di IMM ada yang namanya Darul Arkom Dasar. Nah, kalau di Muhammadiyah sendiri ada Baitul Arkom dan lain sebagainya. Jadi harus dibina anggota-anggotanya. Terus yang keempat yaitu menjaga hubungan kerjasama antar ortom. IPM, HW, TS itu juga harus menjaga hubungannya, tali silaturahminya, karena sesama ortom jadi harus dijaga dengan baik gitu. Gak lupa juga organisasi otonom juga punya kewajiban. Yang pertama, mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi mengurus rumah tangga itu gimana gitu. Jadi walaupun Muhammadiyah itu punya aturan, organisasi otonom, organisasi yang di bawah Muhammadiyah itu juga harus punya aturan-aturan sendiri, atau ADART kalau bahasa organisasinya, anggaran rumah tangga dan anggaran dasar gitu. Nah, jadi sekian penjelasan dari Ustazah. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Zahiri nun wal kalami wa maisturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.